Woi, atas bas, geng. Ini yang sering aku nonton dalam filem Kapasitas penumpang. Bollywood, filem Hindustan, kayak gini lah. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. Selamat kembali lagi kalian ke channel aku. Selamat bergabung. Salam damai, salam serumpun, salam santuy. Aku berterima kasih banget untuk kalian yang sentiasa menonton video-video aku, sentiasa mendukung aku, sentiasa bagi komentar, DM aku. Terima kasih banget untuk kalian semua. Dan aku mendoakan kalian semua dalam keadaan yang sehat, aman. Amin. Jangan lupa juga untuk kalian yang baru di YouTube ataupun baru di channel aku ni, tolong geng subscribe. Sebab apa? Subscribe itu gratis geng. Like, share video-video aku, dan yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video terbaru aku. Like, comment, and subscribe. Dan geng, hari ini aku excited. Aku rasa teruja untuk mereact video ini. Video apa geng? Okey, sebelum ni aku dah banyak buat reaction tentang bus bis daripada Taufik RS ini. Dan untuk pengetahuan kalian, Taufik RS ini adalah antara channel favorite aku. Favorite gue dong. Bu Joko! Ada apa, Bu? Bu Joko punya es? Yang bercerita, berkongsi informasi tentang bus. Dan aku sebelum ini pernah mereact tentang perbezaan bus Indonesia sama Malaysia, Indonesia sama Bangladesh. Dan hari ini ada request yang nak aku react perbezaan bus Indonesia dengan bus India. Jadi hari ni yuk kita berhindustan, berbollywood. Yuk nonton aku react. Yuk geng. Kalau berbicara tentang negara India, rasanya tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, sebab serial India di Indonesia telah berhasil mengalihkan perhatian pemirsa televisi dari program-program joget ke drama-drama menarik seputar sejarah dan juga percintaan. Negara India adalah sebuah negara di Asia dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa. Negara yang masuk sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia ini memiliki transportasi umum bus yang perlu kita bahas sedikit. Dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah 5 perbedaan bus Indonesia dengan bus India. Yuk kita cari. Bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Taufik RS. 5. Padat geng. Bus dalam kota. Macam mana Di tu ya? awal bahasan kita mengenai bus umum yang digunakan dalam kota antara negara Indonesia dengan negara India. Kita ambil saja contohnya bus Transjakarta. Bus Transjakarta saat ini sudah banyak menghadirkan bus-bus premium seperti Mercedes-Benz, Scania, dan Volvo, dengan jahitan bodi karya anak bangsa seperti Karoseri Laksana Ungaran Semarang, Jawa Tengah. Karoseri Laksana sendiri merupakan pembuat balutan bodi bus asli Indonesia yang terletak di Ungaran Semarang, Jawa Tengah, dan sudah banyak menghasilkan karya-karya terbaiknya yang bisa kalian jumpai di jalan raya Indonesia, bahkan beberapa bulan lalu telah mengekspor bus ke Bangladesh. Dikutip dari detik.com, populasi bus premium untuk bus dalam kota di Indonesia akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, termasuk bus Volvo B11R yang akan terus bertambah dalam waktu dekat ini, walaupun dulu pernah menggunakan bus asal Cina. Bus terbaru Transjakarta berseri Volvo B11R tersebut dirakit oleh Karoseri Laksana dengan model Cityline 2 yang memiliki fasilitas keren yang akan membuat penumpang semakin nyaman ketika menaikinya. Selain itu, bus kota di Indonesia ada juga yang jenis bus tingkat ataupun bus double decker, tentunya dengan jahitan karya anak bangsa. Namun berbeda dengan bus dalam kota yang ada di negara India.
Bus dalam kota yang ada di negara India, busnya lebih sederhana bila dibandingkan dengan bus yang ada di negara Indonesia. Jika di Indonesia penyelenggara bus dalam kota yang mudah kita temui, sebut saja seperti Transjakarta, maka di negara India disebut dengan Delhi Transport Corporation atau biasa disebut dengan DTC. Delhi Transport Corporation merupakan salah satu penyelenggara bus dalam kota yang ada di negara India, khususnya di kota New Delhi yang sudah berdiri sejak tahun 1948 dan rata-rata menggunakan bus buatan lokal dengan nama bus Tata. Namun uniknya transportasi dalam kota yang ada di negara India, di mana untuk wanita yaitu gratis. Kemudian ada bus yang kelas ekonomi, jadi pilihan bus pun lebih variatif. Untuk wanita gratis ya? Oh, oke. Woi, atas bas, geng. Ini yang sering aku nonton dalam filem Kapasitas penumpang. Bollywood, filem Hindustan, kayak gini lah. Selanjutnya adalah kapasitas penumpangnya. Pengguna jasa bus di Indonesia yang umum kita jumpai, yaitu penumpangnya menyesuaikan kursi yang tersedia pada bus itu sendiri. Kalau bus antar kota antar provinsi di Indonesia, rata-rata menggunakan kursi 22, sehingga kursinya pun menyesuaikan ruangan yang ada. Namun ada juga yang menggunakan kursi 21, namun rata-rata bus antar kota antar provinsi di Indonesia menggunakan kursi 22. Bahkan di kelas-kelas tertentu, ada juga yang menyediakan sleeper class, kursi super empuk dengan selimut tebal yang bikin kalian nyaman banget ketika berada di dalam bus. Jadi jarang banget lihat penumpang bus di Indonesia yang saling desak-desakan sampai sesak napas. Berbeda dengan negara India. India merupakan negara terbesar ke-7 di dunia dengan luas yang mencapai kurang lebih 3.287.263 km persegi. India juga merupakan salah satu negara terpadat di dunia. Dilansir dari nationfest.net, India merupakan negara terpadat kedua di dunia setelah Tiongkok dengan jumlah penduduk lebih dari 1,2 miliar jiwa. Dilansir dari bombastis.com, desak-desakan dan rebutan naik bus di India merupakan hal yang wajar yang sering kalian lihat di India. Maka jangan heran, negara terpadat ini ada juga bus yang mengangkut penumpangnya lebih dari kapasitas busnya. Kita lihat anak kecil manjat-manjat bos ni, aduh, nggak sanggup lah, geng. Nggak sampai hati, kesian. Balutan bodi bus dan mesin. India dan Indonesia memang masing-masing memiliki karoseri lokal dalam pembuatan balutan bodi busnya. Namun bedanya, sejauh ini Indonesia masih impor series bus luar negeri seperti Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Hino, dan lain-lain. Sedangkan India sudah bisa memproduksi mesin bus sendiri dengan merek Tata, walaupun dengan spesifikasi yang tergolong biasa saja, namun nyaman digunakan. Pembuat balutan bodi atau yang lebih dikenal dengan karoseri, hasil produknya harus memenuhi persyaratan ataupun regulasi-regulasi yang telah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan masing-masing negara. Artinya bus-bus yang dikeluarkan oleh karoseri adalah bus-bus yang benar-benar memenuhi standar jalan. Di Indonesia sendiri, balutan bodi bus adalah hasil karya anak bangsa sendiri dengan kualitas yang tergolong baik dan mewah. Bahkan beberapa negara tetangga meliriknya dan sampai membelinya. Adapun karoseri ternama di Indonesia seperti karoseri Adiputro, karoseri Laksana, karoseri Tentrem, karoseri Morodadi Prima, dan lain sebagainya. Begitu juga di India, di mana balutan bodi busnya rata-rata dibuat oleh karoseri lokal negara mereka sendiri. Namun bedanya, mereka lebih banyak menggunakan mesin buatan mereka sendiri yang bernama Tata, terutama bus jarak pendek atau kalau di Indonesia sering disebut dengan bus antar kota dalam provinsi. Namun banyak juga sesi seperti Mercedes-Benz, Scania, maupun Volvo yang digunakan oleh bus di negara India, terutama untuk bus-bus premiumnya. Keselamatan tu penting, geng. Lebih penting dari kecepatan. Pengemudi atau supir. Woi, Allah.
Kalau berbicara masalah pengemudi atau supir, mungkin bagian ini tidak terlalu jauh berbeda banget antara supir bus di Indonesia dengan supir bus yang ada di Benar, negara geng. India. Serem. Kalau banternya bus di Indonesia masih nyaman-nyaman aja bagi penumpang. Malah tidak sedikit juga yang suka menaiki bus banter. Ya Allah. Sebab di Indonesia terkenal cepat namun sampai tujuan tepat waktu dan selamat sampai tujuan. Sebut saja seperti Pak Bero dari perusahaan otobus Haryanto, MR Gaplex, kemudian Cak Padi Eka yang kini dikabarkan pindah ke perusahaan otobus Sudiro Tunggajaya atau STJ, dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak sedikit juga supir bus yang tidak seutuhnya mengutamakan kecepatan, tapi keselamatan dan kenyamanan penumpangnya. Maka tidak heran para penumpang dalam bus merasa nyaman dan berasa lagi duduk di sofa yang sangat empuk banget. Lain lagi ceritanya dengan supir bus yang ada di negara India yang terkenal agak kasar, agresif dalam mengemudi bus, apalagi di saat jam mepet dalam kemacetan. Pokoknya berasa lagi senam jantung banget dan kalah-kalah banternya bus yang berasal dari Jawa Timuran. Namun tidak sedikit juga supir bus yang ada di negara India yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpangnya. Apa nomor satu apa? Jarak tempuh atau trayek. Trayek. Perbedaan selanjutnya adalah trayek yang dilayani oleh kedua negara tersebut. Dikutip dari Sihari Kolam Matam, bus di negara India paling jauh hanya melayani trayek kurang lebih 1000 km dan rata-rata melayani di bawah 1000 km saja. Untuk rute yang paling jauh yang dilayani bus di negara India yaitu dari New Delhi menuju Manali dan sampai ke Himachal Parivahan dengan jarak tempuh kurang lebih 1030 km. Sedangkan bus di negara Indonesia banyak yang terkenal dengan trayek jauhnya. Lagi dengan rute jauh. yang paling jauh yaitu 2900 km. Sebut saja seperti perusahaan otobus Rasa Sayang yang melayani trayek dari Bima menuju Jakarta pulang pergi. Kemudian PO Putra Pelangi yang melayani trayek dari Banda Aceh menuju Jakarta pulang pergi juga. Kemudian ada perusahaan otobus Medan Jaya yang melayani trayek dari Medan menuju Jakarta pulang pergi. Ada PO ALS yang melayani trayek dari Medan menuju Jember, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Bahkan PO ALS masuk sebagai bus yang melayani trayek terjauh di Asia Tenggara. Oke geng, itulah di video yang menerangkan tentang perbedaan bus India dan bus Indonesia. Sebelum itu aku respect dan terbaik Taufik RS ni sentiasa memberi informasi yang banyak tentang bus. Memang terbaik. Dan seperti yang kita nonton tadi kan, perbedaan antara bus India dan bus Indonesia, ya dah tentu kita lihat perkhidmatan bus Indonesia lebih terbaik dan mantap. Dan apa yang terjadi di India, kemungkinan seperti yang kita tahu, penduduk India adalah nombor 2 di dunia, paling banyak, paling padat. Dan India juga enggak sebesar Indonesia. Jadi penduduknya padat, ramai yang ingin menggunakan perkhidmatan bus, tetapi busnya enggak banyak, enggak masuk di pendalaman-pendalaman seperti yang di Indonesia. Jadi itu adalah satu kemungkinan mengapa benda ni berlaku, sehingga dia naik atas busnya geng, memanjat-manjat tingkap, berebut nak menaiki bus. Memang kita nonton memang agak kesian geng, tapi apa yang kita mampu lakukan geng. Dan apa yang mereka bisa lakukan, mereka enggak ada pilihan. Itu adalah antara perkhidmatan transportasi yang bisa mereka naiki selain daripada kereta api. Dan selalu kita nonton di video-video filem ataupun filem Bollywood lah, filem Hindustan, bagaimana mereka menaiki kereta api geng. Lagi ngeri geng. Sepanjang-panjang kereta api itu di perjalanannya, di atas gerabak kereta api itu penuh dengan orang. Kereta api itu laju, gimana kalau terjatuh? Memang bisa bergilis, dilanggar geng. Lagi ngeri. Tapi apa mereka bisa lakukan, gak ada pilihan lain. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video aku daripada awal hingga habis. Terima kasih banget. Yang belum subscribe recap, tolong geng subscribe recap. Sebab apa, gerar saja geng. Okey, kita jumpa aku dekat next video. Okey, Assalamualaikum.